Hai, Shalom. Shalom. Ini sedang Tuhan, anak yang diberkati Tuhan. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Ya, apa kabarnya hari ini? Wow, luar biasa. Kalau kabarnya luar biasa, angkat kedua jempolnya. Sekali lagi, oke? Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Haleluya. Nah, hari ini hari Minggu, harinya Tuhan. Bersama-sama kita mau bersatu hati untuk satu tujuan kita, memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau ibadah sekolah minggu, kita mau memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, biarlah melalui ibadah sekolah minggu, kita semua boleh diberkati, anak-anak semuanya, adik-adik semuanya di rumah, walaupun melalui online ya. Kita mau mulai dulu dengan berdoa. Ya adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini, hari Minggu, kami kembali anak-anak sekolah minggu berkumpul dengan satu kerinduan kami, memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah melalui ibadah sekolah minggu ini, walaupun melalui online, tapi biarlah kami boleh bersama-sama bertumbuh dalam iman rohani kami, dan kami boleh semakin hari semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami satukan hati kami dan kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, bersama-sama kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, Miss Betty undang kita semua untuk bersama-sama bangkit berdiri. Nyanyikan pujiannya dengan sungguh-sungguh dan sukacita, oke? Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring.
Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Shalom anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Hari ini Miss Betty akan cerita tentang Musa diangkat dari air. Cerita ini ada di Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Nanti adik-adik bisa membacanya ya bersama mama dan papa di rumah. Nah, pertanyaannya, bagaimana bayi Musa bisa diselamatkan? Nah, adik-adik, setelah Yusuf meninggal, orang Israel masih tinggal di tanah Mesir. Mereka bertambah banyak. Fir'aun memerintahkan untuk menangkap semua bayi laki-laki orang Israel. Kemudian, semua ibu orang Israel menjadi takut. Tetapi ibu Musa, yaitu ibu Yokebed, telah berhasil menyembunyikan bayinya sampai berumur 3 bulan. Sebab ia tidak ingin bayinya dibunuh oleh orang Mesir. Tetapi ia menyadari bahwa Musa bisa saja ditemukan, dan karena itu ia berbuat begini untuk menyelamatkannya. Ia mengambil sebuah keranjang dan mengaturnya sedemikian rupa supaya tidak masuk air. Kemudian Musa dimasukkan ke dalamnya dan menaruh keranjang itu di antara rumput-rumput tinggi yang tumbuh di sepanjang sungai Nil. Kakak perempuan Musa, yaitu Miriam, disuruh menjaga dekat tempat itu dan melihat apa yang akan terjadi. Tidak lama kemudian datanglah putri Fir'aun turun ke sungai Nil untuk mandi. Tiba-tiba ia melihat keranjang itu. Ia memanggil salah seorang pelayannya. Bawalah keranjang itu kemari. Sewaktu sang putri membuka keranjang itu, ia melihat seorang bayi yang molek sekali. Musa si kecil itu sedang menangis, dan sang putri menjadi sayang kepadanya. Ia tidak ingin bayi itu terbunuh. Kemudian Miriam datang menghampiri Miriam berkata kepada putri Fir'aun, "Bolehkah saya pergi dan memanggil seorang wanita Israel untuk menyusukan bayi itu untuk tuan putri?" "Ya, pergilah," kata sang putri. Maka Miriam pun lari secepat-cepatnya, mendapatkan ibunya dan menceritakan apa yang terjadi. Sewaktu itu, ibu Musa datang ke tempat itu. Berkatalah sang putri, "Ambillah bayi ini dan susuilah dia bagiku. Aku akan membayar upah kepadamu." Dengan demikian, ibu Musa merawat bayinya sendiri. Kemudian setelah Musa cukup besar, ia membawanya kepada putri Fir'aun yang mengangkat Musa sebagai anaknya sendiri. Nah, begitulah keadaannya sehingga Musa menjadi dewasa di istana Fir'aun. Adik-adik, itulah awal mula cerita mengapa Musa bisa selamat dan bisa tumbuh besar di dalam istana Mesir. Adik-adik, arti nama Musa atau Moses berarti diangkat dari air. Dengan demikian, sampai di sini dulu ya adik-adik sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa minggu depan dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.